Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 10 episode 65 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja guys. Cerita berlanjut. Pada suatu hari, Lindong berdiri dengan aura yang sangat mengerikan. Suasana sekitarnya seolah berubah drastis. Awan gelap yang menggulung di atasnya seakan-akan meledak begitu saja, menambah suasana yang mengancam. Dalam sekejap mata, suhu sekitar turun begitu tajam dan mereka yang berada dekat dengan Lindong, seperti Lanying dan yang lainnya, tidak bisa menahan hawa dingin dan kengerian yang menyelimuti mereka. Mereka mundur dengan wajah pucat, terkejut dan ketakutan melihat kekuatan yang terbangun begitu mendalam dalam diri Lindong. Namun, aura mengerikan itu perlahan menghilang, dan ekspresi menakutkan yang sebelumnya ada di wajah Lindong mulai mereda. Meski begitu, tatapan matanya yang dingin, hitam pekat, tetap memancarkan kesan yang menakutkan, seolah bisa membekukan siapa saja yang menatapnya terlalu lama. Lanying merasa sedikit lega melihat perubahan tersebut, namun tetap merasakan ketegangan yang kuat dalam situasi tersebut. Lindong mengalihkan pandangannya kepada Lanying, meminta agar dia menunjukkan jalan menuju Kekaisaran Dayan. Lanying, yang mengerti betul situasi yang dihadapi mereka, mengangguk. Meskipun merasa ada ancaman besar yang membayangi mereka, dia tahu bahwa Lindong adalah sosok yang bisa diandalkan untuk membawa mereka melewati krisis ini dengan selamat. Lindong tidak ingin meninggalkan anggota klan dari Kekaisaran Surgawi dalam bahaya, dan dengan cepat mengatur agar mereka dikawal oleh pasukan tentara pemakan harimau menuju tempat yang aman. Seorang kapten dari tentara pemakan harimau segera mematuhi perintah, siap mengamankan kelompok tersebut. Setelah memberikan instruksi kepada pasukannya, Lindong memandang Lanying dan mengajaknya untuk segera berangkat. Mereka semua bersiap untuk meninggalkan tempat itu dengan kecepatan luar biasa. Tanpa banyak bicara lagi, Lindong memanfaatkan kekuatan mental energi yang luar biasa untuk memindahkan Lanying dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Sementara yang lainnya, termasuk Martin, Xiaoyan, dan pasukan tentara pemakan harimau, mengikuti jejak mereka. Mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa, seperti awan hitam yang menutupi langit, meninggalkan kesan mencekam di udara. Sementara itu, bibi bela diri Mo yang menyaksikan pergerakan kelompok tersebut hanya bisa tertegun dan menghela nafas. Dia tidak bisa membayangkan ada kekuatan sekuat itu yang ada di wilayah Swan Timur. Semua sekte super yang ada di sana, yang dulu mungkin merasa bangga dengan kekuatan mereka, pasti akan merasa tertekan dan tertindas jika menghadapi kelompok Lindong. Kekuatan Lindong dan pasukannya benar-benar luar biasa, dan ini adalah kenyataan yang tak bisa dipungkiri lagi. Di tengah perjalanan, Lindong mulai berbicara dengan Lanying mengenai situasi wilayah Swan Timur. Dia ingin tahu lebih dalam tentang keadaan wilayah yang sedang dilanda kekacauan akibat peperangan. Lanying menjelaskan bahwa selain gerbang Yuan, hanya sekte Dao dan istana kemurnian tertinggi 9 surga yang masih berdiri teguh di antara sekte-sekte super yang ada di wilayah tersebut. Sekte-sekte lainnya telah bergabung dengan gerbang Yuan atau hancur begitu saja di tangan mereka. Keadaan ini sangat memprihatinkan, dan Lindong mulai menyadari betapa dalamnya cengkeraman kekuasaan gerbang Yuan di wilayah Swan Timur. Meskipun gerbang Yuan seharusnya tidak sekuat itu, ternyata mereka memiliki kekuatan yang sangat tersembunyi. Tiba-tiba, gerbang Yuan menunjukkan kemampuan yang begitu menakutkan, membuat sekte-sekte lainnya tidak mampu lagi menghadapi mereka. Lindong merasa ada yang tidak beres. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di balik kekuatan mereka yang tiba-tiba meningkat pesat. Dia menduga bahwa gerbang Yuan mungkin mendapat bantuan dari kekuatan lain, dan itu bisa saja berasal dari Yimo, makhluk yang sangat kuat dan berbahaya. Lindong, yang sebelumnya telah mengetahui tentang hubungan antara gerbang Yuan dan Yimo melalui benih iblis yang ada di tubuh trio Huo Yuan, semakin yakin bahwa gerbang Yuan telah bersekutu dengan kekuatan iblis tersebut untuk memperkuat diri mereka. Ketika dia mendengar tentang hal ini, niat membunuh mulai berkecamuk di dalam hatinya. Ia tidak akan membiarkan mereka yang telah bersekutu dengan Yimo lepas begitu saja. Kemudian, Lindong bertanya tentang keadaan sekte Dao. Lanying memberitahunya bahwa meskipun gerbang Yuan telah beberapa kali menyerang, sekte Dao tetap mampu mempertahankan diri. Bahkan ada seorang individu luar biasa di sekte Dao yang kini sangat terkenal di wilayah Swan Timur, yakni adalah Ying Huan, putri dari Master Sekte Dao, yang baru-baru ini menghadapi serangan dari 3 ahli super gerbang Yuan yang berada di panggung Samsara. Meskipun Ying Huan terluka, dia mampu membuat ketiga ahli itu menderita luka yang sangat parah. Namun, meskipun sekte Dao memiliki kekuatan luar biasa seperti Ying Huan, mereka tidak bisa bertahan lama menghadapi kekuatan tersembunyi dari gerbang Yuan.
sekte Dao dipaksa untuk bersembunyi di dalam formasi perlindungan sekte mereka, berada dalam posisi yang sangat pasif. Lindong merasakan kepedihan mendalam di hatinya mendengar berita tentang Ying Huan yang terluka. Ia ingat betul bagaimana gadis itu dulu begitu ceria dan penuh semangat. Tidak ada yang menyangka bahwa dia kini harus memikul beban sebesar itu untuk melindungi sekte Dao. Lindong dengan perasaan yang bercampur aduk memutuskan bahwa setelah menyelesaikan urusannya di Kekaisaran Dayan, ia akan kembali untuk membantu sekte Dao. Meskipun sekte Dao telah menerima banyak bantuan dari mereka, dia tahu bahwa tantangan yang dihadapi oleh sekte ini masih sangat besar. Lanying kemudian menjelaskan bahwa Kekaisaran Dayan sekarang memiliki kekuatan yang setara dengan kerajaan super lainnya berkat bantuan dari sekte Dao. Dengan bantuan ini, Kekaisaran Dayan mampu bertahan melawan serangan dari 3 kerajaan super yang bersekutu dengan gerbang Yuan. Lindong merasa sedikit terkejut mendengar bahwa Kekaisaran Dayan kini memiliki kekuatan yang sebesar itu, karena dulu kekaisaran itu hanyalah sebuah kerajaan kecil yang lemah. Namun, Lanying menjelaskan bahwa sebagian besar bantuan itu datang dari sekte Dao yang mengirimkan harta alam dan ahli untuk melindungi keluarga Lin. Ini adalah cara sekte Dao menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada Lindong atas apa yang telah ia lakukan untuk mereka di masa lalu. Lindong mengangguk dengan perasaan campur aduk. Dia tidak merasa terbebani dengan bantuan sekte Dao, namun hatinya tetap dipenuhi rasa hormat kepada Ying Xuanzi, master sekte Dao yang telah mengambil keputusan yang sulit demi menjaga sekte dan murid-muridnya. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, Lanying juga memberitahukan bahwa 3 kerajaan super yang mengepung Kekaisaran Dayan sebenarnya sudah memiliki banyak konflik dengan kekaisaran tersebut sebelumnya. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang, dan meskipun Kekaisaran Dayan memiliki kekuatan yang lebih besar sekarang, mereka terdesak ke dalam situasi yang sangat kritis. Lindong semakin bertekad untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, karena ia tahu bahwa jika Kekaisaran dan orang-orang yang ia sayangi berada dalam bahaya, tidak ada yang akan bisa menghentikan kemarahannya. Kekuatan gerbang Yuan yang telah bersekutu dengan Yimo dan melakukan banyak kerusakan di wilayah Swan Timur tidak akan bisa lolos begitu saja. Lindong tahu bahwa hari pembalasan akan segera datang, dan ia akan memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang lolos dari konsekuensi tindakan mereka. Dengan semangat membara dan tujuan yang jelas, Lindong dan kelompoknya melanjutkan perjalanan mereka menuju Kekaisaran Dayan. Ibu kota Kekaisaran Dayan dulunya adalah tempat yang sangat megah dan makmur, namun saat ini keadaan telah berubah drastis. Suasana yang sebelumnya penuh kedamaian kini terpecah oleh ancaman perang yang mengintai di setiap sudut kota. Seluruh ibu kota kini diselimuti oleh aura perang yang menandakan bahwa kota ini berada di ambang kehancuran. Sebuah area cahaya besar membentuk sebuah mangkuk terbalik yang melingkupi seluruh wilayah kota. Sementara tembok-temboknya dipenuhi oleh tentara bersenjatakan tombak. Tentara-tentara tersebut penuh kecemasan, menatap ke kejauhan dengan penuh kewaspadaan. Di luar tembok kota, di balik pegunungan, terdengar teriakan pertempuran yang tak henti-hentinya. Sementara di langit, ada banyak sosok yang tampak seolah mengamati dengan aura kekuatan yang begitu besar, lebih kuat dari apapun yang ada di bawah mereka. Suasana tegang ini semakin mencekam, membuat hati para prajurit di tembok kota semakin berat. Ibu kota adalah benteng terakhir bagi Kekaisaran Dayan. Jika kota ini jatuh, maka itu berarti kehancuran bagi seluruh kekaisaran. Bagi mereka yang hidup di bawah naungan Kekaisaran Dayan, ini adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Setahun terakhir ini, banyak sekali desa dan kota yang telah diluluh lantahkan oleh musuh. Rakyat biasa yang sebelumnya hidup damai kini hidup dalam ketakutan, mengetahui bahwa masa depan mereka bisa saja direnggut kapan saja. Di dalam aula besar di ibu kota, situasi tak kalah tegang. Semua mata tertuju pada seorang pria paruh baya yang duduk di depan, sosok yang sekarang menjadi penguasa kekaisaran yang besar, Mo Jiangtian. Jika dilihat lebih teliti, matanya terlihat jauh lebih tajam dari sebelumnya. Namun ada garis-garis kecemasan yang terukir jelas di wajahnya. Rambut putih yang mulai tumbuh menambah kesan bahwa dia telah melalui banyak hal dalam waktu singkat. Di samping Mo Jiangtian berdiri seorang pemuda tampan berpakaian hijau, Mo Ling, yang sejak perang 100 kekaisaran bersama Lindong kini telah mengembangkan kekuatan yang jauh lebih besar. Kekuatan Mo Ling sekarang bahkan lebih hebat dari Mo Jiangtian, dan banyak yang menduga dia telah mencapai tingkat kehidupan mendalam. Di sekitar Mo Jiangtan dan Mo Ling, ada sejumlah orang penting lainnya yang juga duduk dengan sikap tegas. Mereka mengenakan jubah berwarna seragam, mencerminkan status tinggi mereka. Sementara itu, banyak orang di aula memandang mereka dengan rasa iri, karena mereka adalah keluarga klan Lin dan Kekaisaran Dayan. Berbeda dengan masa lalu,
klan Lin sekarang memiliki kekuatan yang jauh melampaui 3 klan besar lainnya, bahkan melebihi keluarga kerajaan sendiri. Semua itu berkat satu nama, yaitu Lindong. Lindong yang telah membawa begitu banyak berkah bagi klan Lin dengan kekuatannya yang luar biasa, kini menjadi figur yang sangat dihormati. Tidak hanya klan Lin yang mendapat keuntungan dari hubungan mereka dengan Lindong, tetapi Kekaisaran Dayan pun turut merasakan dampaknya. Kekaisaran ini kini bukan lagi kekaisaran peringkat rendah, melainkan salah satu kekaisaran yang lebih dihormati. Itulah mengapa meskipun keluarga kerajaan tetap memimpin, suara klan Lin kini lebih didengar daripada suara mereka. Mo Qiangtian menatap klan Lin, terutama Lin Fan, kepala klan Lin yang duduk di depannya. Mo Qiangtian mengajukan sebuah pertanyaan yang penuh keputusasaan, menyadari bahwa Kekaisaran Dayan sedang berada di ambang kehancuran. Tentara musuh saat ini telah mengepung tembok kota, dan Mo Qiangtian tidak tahu apa lagi yang bisa mereka lakukan. Berita terbaru mengatakan bahwa sejumlah ahli dari gerbang Yuan sedang dalam perjalanan menuju ibu kota, yang semakin membuat mereka cemas. Lin Fan hanya bisa menghela nafas, merasa bahwa kekuatan mereka sendiri terlalu terbatas untuk dapat melawan ancaman yang datang. Bahkan sekte Dao yang memiliki kekuatan besar kini hampir tidak mampu melindungi diri mereka sendiri. Semua itu semakin memperburuk suasana hati mereka, karena mereka tahu bahwa pertempuran ini mungkin sudah tak terhindarkan lagi. Namun, sebelum situasi menjadi semakin suram, seorang wanita muda di belakang tetua buta sekte Dao menyarankan agar mereka mengingat Lindong. Nama itu begitu terkenal di seluruh Kekaisaran Dayan, dan meskipun sebagian besar orang tidak pernah bertemu langsung dengannya, mereka tahu bahwa Lindong memiliki kekuatan yang luar biasa. Wanita itu bahkan memilih untuk bergabung dengan sekte Dao hanya karena pengaruh Lindong, meskipun dia sebenarnya memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte langit. Mendengar nama Lindong, ekspresi wajah Lin Zentian, Lin Xiao, dan Liu Yan yang merupakan orang tua dari Lindong berubah. Mereka tidak bisa menahan kerinduan yang menggelora di hati mereka. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu dengan anak mereka, dan mereka merasa bahwa Lindong kini menjadi kebanggaan seluruh klan Lin. Mereka mengenang masa kecil Lindong yang keras kepala, namun kini anak itu telah berkembang menjadi sosok yang luar biasa. Namun, meskipun semua orang berharap, mereka tak yakin apakah Lindong masih hidup. Tahun-tahun yang telah berlalu seakan mengaburkan harapan mereka. Namun, tiba-tiba suara rendah terdengar dari kejauhan. Mereka semua tahu bahwa itu adalah pertanda bahwa musuh sedang bersiap untuk menyerang. Segera setelahnya, mereka berlari menuju tembok kota dan menyaksikan pasukan musuh yang semakin mendekat. Di antara mereka, ada sosok seorang jenderal yang tertawa dengan sinis sambil menantang Mo Qiangtian untuk menyerah. Jenderal itu tahu bahwa Kekaisaran Dayan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan, apalagi setelah mengetahui bahwa klan Lin terlibat dalam konflik ini. Lindong yang berani menentang kekuatan gerbang Yuan kini menjadi sasaran utama mereka. Namun, Mo Qiangtian meskipun penuh kecemasan tidak gentar. Ia menyatakan bahwa Kekaisaran Dayan tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Tentara mereka akan bertarung sampai akhir, meskipun kemungkinan untuk menang sangat tipis. Jenderal musuh pun mencibir, merasa bahwa mereka hanya sekelompok semut yang tidak akan mampu bertahan hidup. Namun, di saat yang paling gelap, sebuah keajaiban terjadi. Seorang pria kurus tiba-tiba muncul di langit, tampak tenang di tengah amukan pertempuran. Sosok ini dengan tenang menangkis serangan dari seorang ahli ranah samsara dengan hanya satu jentikan jari. Ketika jari besar yang hendak menghancurkan kota itu meledak, seluruh tempat menjadi sunyi dan banyak orang di tembok kota terkejut. Tak lama kemudian, sosok yang tampak seperti Lindong itu turun dari langit. Begitu dia berada di depan orang tua dan keluarganya, wajah mereka yang sebelumnya penuh keraguan kini berubah menjadi ekspresi kebahagiaan dan kelegaan. Mata Liu Yan dan Lin Xiao dipenuhi dengan air mata. Lindong kembali ke rumah setelah bertahun-tahun mengembara dan berjuang di luar sana. Ketika dia tiba di tembok kota, wajahnya yang familiar membuat ibu kandungnya, Liu Yan, menangis terharu. Lindong yang sebelumnya dianggap hilang atau bahkan mati, berdiri di depan ibu dan ayahnya. Lin Xiao dengan senyum hangat. Liu Yan tidak bisa menahan emosinya. Tangannya gemetar saat dia menyentuh wajah Lindong, seolah-olah takut ini hanya halusinasi. Namun, ketika merasakan kehangatan dari sentuhan itu, harapan baru muncul di hatinya. Kegembiraan dan kelegaan yang luar biasa menggantikan rasa takut yang menggerogoti hatinya selama bertahun-tahun. Lindong membalas pelukan hangat ibunya, merasakan kehangatan dan cinta yang lama hilang. Lin Xiao, meskipun berusaha menahan emosinya, tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Lindong yang dulu pergi tanpa sepatah kata pun, kini kembali dengan kekuatan luar biasa.
Namun, meskipun senyum dan pelukan penuh kasih terasa begitu manis, Lin Xiao tidak bisa menahan sedikit teguran. Ia mengingatkan anaknya yang telah lama pergi tanpa memberi kabar. Namun, Lindong tidak merasa tersinggung. Dengan cara yang lembut dan penuh kasih, dia membalas ucapan ayahnya yang membuat Lin Xiao hanya bisa tersenyum. Wajahnya yang keras berubah menjadi lebih lembut, menunjukkan sisi seorang ayah yang peduli. Di samping mereka, kakek Lindong, Lin Zentian, tersenyum bangga. Meskipun usianya sudah sangat tua, mata yang sebelumnya tampak tegas kini dipenuhi dengan kebanggaan. Lindong, meskipun dulunya seorang anak muda yang biasa, kini telah tumbuh menjadi sosok yang menakutkan. Lin Zentian merasa sangat bangga karena anak ini adalah kebanggaan keluarganya. Dia adalah alasan mengapa keluarga Lin tetap dihormati di seluruh kekaisaran Dayan. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena ancaman datang dari kejauhan. Zhao Kui, seorang panatua dari gerbang Yuan yang kuat, mulai bersuara keras, memperingatkan Lindong untuk tidak ikut campur dalam urusan mereka. Tentu saja, Lindong yang sudah tidak takut pada apapun hanya tersenyum ringan dan mengabaikan ancaman tersebut. Liu Yan yang khawatir dengan keselamatan anaknya menarik lengan Lindong, memintanya untuk berhati-hati. Namun Lindong tetap tenang. Dia hanya tersenyum dan mengalihkan perhatiannya ke arah ancaman yang datang dari langit. Zhao Kui yang sebelumnya tidak mengira bahwa seseorang sekuat Lindong akan muncul merasa sangat marah. Dia mengancam akan menyerang, tetapi Lindong sama sekali tidak terganggu. Bahkan ketika ancaman datang lebih dekat, Lindong hanya menanggapi dengan nada acuh tak acuh, menyebutnya sebagai sialan tua yang berisik. Tindakannya yang tenang dan tanpa rasa takut menambah ketegangan dalam situasi tersebut. Zhao Kui yang marah segera mengumpulkan kekuatan Yuannya, siap untuk bertarung. Namun, dalam sekejap mata, situasi berubah dengan kedatangan 10 sosok misterius yang tiba-tiba muncul di belakang Lindong. Sosok-sosok ini mengeluarkan aura yang sangat menakutkan, menyebabkan banyak orang di sekitarnya merasa terkejut dan ketakutan. Mereka yang sebelumnya hanya mengetahui bahwa Lindong adalah seorang pemuda dengan kekuatan luar biasa, kini melihat bahwa dia juga memiliki pasukan yang sangat kuat di belakangnya. Salah satu sosok yang muncul adalah Komandan Iblis Naga Langit yang langsung menatap Zhao Kui dengan penuh kebencian. Mereka yang berada di tembok kota, termasuk Mo Jiangtian, Lin Fan, dan yang lainnya, hanya bisa terdiam menyaksikan pemandangan ini. Mereka merasa terkejut dan ngeri melihat betapa mengerikan kekuatan yang dimiliki oleh Lindong dan orang-orang di sekitarnya. Komandan Iblis Naga Langit yang sudah sangat kuat dengan cepat bergerak menuju Zhao Kui. Dalam sekejap, mereka berdua bertarung sengit. Pukulan pertama yang dilancarkan oleh Komandan Iblis Naga Langit langsung mengirim Zhao Kui terbang ke belakang dengan kekuatan yang luar biasa. Situasi ini sangat mengejutkan semua orang yang menyaksikan. Zhao Kui yang sebelumnya begitu percaya diri dan angkuh, kini berada dalam posisi yang sangat memalukan. Belum selesai dengan serangan pertama, Komandan Iblis Naga Langit bahkan mengirimkan serangan kedua yang semakin membuat Zhao Kui terhuyung-huyung mundur tanpa bisa membalas. Tidak hanya Komandan Iblis Naga Langit yang ikut beraksi, tetapi beberapa sosok lainnya, termasuk saudara-saudara Zhou Yi, juga terlibat dalam pertempuran. Setiap serangan yang mereka lancarkan membuat Zhao Kui semakin terhuyung-huyung dan kehilangan kemampuannya untuk melawan. Suasana di tembok kota menjadi semakin tegang, sementara mereka yang awalnya merasa putus asa kini merasakan harapan yang menyala kembali. Mereka yang sebelumnya tidak percaya bahwa ada seseorang yang bisa menandingi gerbang Yuan, kini melihat bahwa Lindong bukan hanya sekedar seorang pahlawan lokal, tetapi juga sosok yang sangat ditakuti di seluruh dunia. Zhao Kui yang awalnya sangat arogan dan penuh percaya diri kini merasa terpojok. Dalam sekejap, dia sudah berada dalam posisi yang sangat sulit. Semua orang yang berada di sekitarnya, baik musuh maupun sekutunya, terdiam menyaksikan kekalahan yang sangat telak dari seorang yang mereka anggap hanya seorang pemuda biasa. Bahkan tentara yang sebelumnya bersiap untuk menyerang merasa terkejut melihat betapa mudahnya Zhao Kui dihancurkan oleh lawan-lawannya. Di sisi lain, Lindong tetap tenang dan tidak terburu-buru. Sambil berbicara dengan ibunya, dia mengabaikan ancaman yang ada. Ketika pertempuran berlanjut, dia hanya melambaikan tangan dengan santai, memerintahkan pasukannya untuk menyelesaikan situasi ini. Dengan satu gerakan, tubuh Zhao Kui yang terhina itu ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat, dan ia terbang kembali ke hadapan Lindong, terkapar dengan darah yang mengalir dari tubuhnya. Lindong dengan senyum dingin di wajahnya menatap Zhao Kui yang tampak sangat lemah. Tangan Lindong meraih tenggorokan Zhao Kui dengan lembut, tetapi di mata Zhao Kui itu seperti cengkeraman maut. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, Lindong bertanya, apakah dia adalah orang yang sebelumnya ingin membunuh orang tuanya? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Zhao Kui yang tak mampu bergerak
hanya bisa memandang Lindong dengan ketakutan yang luar biasa, menyadari bahwa dia telah salah memilih musuh. Lindong dengan tenang akhirnya menghadap ke depan. Wajahnya yang semula penuh kasih sayang kini menjadi dingin seperti es, menunjukkan bahwa dia bukan lagi pemuda yang dulu. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.